Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Billy Muhammad Yusuf Taswaneno dengan NIM 40040623630057. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 3 link video YouTube yang telah dikirimkan menjadi satu materi presentasi, yaitu prinsip kerja dan sistem pengendalian generator pada pembangkit listrik. Adapun saya mempresentasikan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Operasi Tenaga Listrik. Untuk yang pertama, ada tujuan materinya sendiri yang menjelaskan mengenai sistem eksitasi generator, kurva kapabilitas generator, dan prinsip dasar pembangkit listrik. Sistem eksitasi generator atau generator excitation system adalah bagian penting dari generator sinkron yang berfungsi memberikan arus DC ke kumparan rotor agar terbentuk medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang memungkinkan terjadinya induksi elektromagnetik sehingga dihasilkan tegangan listrik pada kumparan stator. Kemudian ada jenis-jenis sistem eksitasi. Yang pertama ada shunt excitation system, di mana arus eksitasi berasal dari tegangan terminal generator itu sendiri. Sistem ini cukup sederhana, tetapi responnya lambat karena tergantung pada tegangan keluaran generator. Kedua ada PMG atau Permanent Magnet Generator Excitation System, menggunakan generator magnet permanen kecil yang dipasang pada poros utama. Sistem ini akan lebih stabil karena tetap menghasilkan arus eksitasi, walaupun generator utama kehilangan tegangannya. Untuk yang ketiga ada AREP atau Amplifier Regulated Excitation System, di mana sistem ini cukup modern yang dikontrol oleh AVR atau Automated Voltage Regulator yang menyesuaikan besar arus eksitasi untuk menjaga tegangan keluaran tetap konstan meskipun beban berubah. Kemudian ada fungsi dan tantangan sistem eksitasi, di mana fungsi utamanya yaitu menjaga tegangan terminal tetap stabil, mengatur daya reaktif Q dan faktor daya generator, serta mendukung stabilitas sistem tenaga listrik saat terjadi gangguan. Untuk tantangannya sendiri dalam sistem eksitasi adalah pembatasan arus rotor agar tidak panas berlebih, respon cepat terhadap perubahan beban, dan keandalan sistem kontrol AVR. Nah, pada slide berikutnya ada kurva kapabilitas generator atau generator capability curve yang menunjukkan batas kemampuan operasi generator terhadap daya nyata P dan daya reaktif Q. Grafik ini membentuk area operasi aman di mana generator dapat bekerja tanpa melebihi batas thermal maupun stabilitasnya. Di sini ada komponen penting pada capability curve. Yang pertama ada batas arus stator atau stator current limit, menunjukkan kemampuan maksimum arus pada kumparan stator sebelum mengalami pemanasan berlebih. Kedua ada batas arus eksitasi atau field current limit, yang menentukan seberapa besar daya reaktif dapat disuplai atau overexcited. Jika terlalu besar, rotor bisa panas dan rusak. Ketiga, ada batas under excitation, di mana ketika generator menyerap daya reaktif terlalu banyak, stabilitas tegangan bisa terganggu dan medan magnet melemah. Untuk yang terakhir ada batas pemanasan ujung inti atau end region heating, timbul akibat distribusi arus yang tidak merata di ujung stator dan dapat menyebabkan kerusakan isolasi. Untuk fungsi kurva kapabilitas secara menyeluruh yaitu menentukan batas aman operasi generator, membantu pengaturan daya reaktif dan tegangan sistem, dan digunakan operator pembangkit untuk menghindari kondisi overexcited atau underexcited. Nah, pada slide berikutnya ada prinsip dasar pembangkit listrik atau power generation. Energi mekanik dari turbin yang digerakkan oleh uap air, angin, atau gas diubah menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Saat rotor berubah dalam medan magnet, arus listrik terinduksi pada kumparan stator. Baik, di sini ada sistem dan jenis energi pembangkit. Jenis sumber energi pembangkit sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bahan bakar fosil,
seperti batu bara, gas, dan minyak. Kedua, ada penghasilan uap panas untuk memutar turbin, efisien tapi menghasilkan emisi karbon. Ketiga, pembangkit nuklir. Keempat, menggunakan reaksi fisi untuk penghasilan panas uap. Dan kelima, energi terbarukan seperti hidroelektrik, angin, atau surya yang mengubah energi cahaya menjadi listrik dan memanaskan fluida untuk turbin. Untuk sistem tenaga listrik sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, beberapa pembangkit dihubungkan secara paralel untuk membentuk jaringan atau grid. Kedua, ada proses sinkronisasi generator. Yang penting agar frekuensi dan tegangan sesuai sebelum terhubung ke sistem. Ketiga, ada manajemen daya reaktif dan tegangan yang dilakukan oleh sistem eksitasi dan AVR. Nah, untuk kesimpulan dari keseluruhan materi, ketiga video kemarin yang sudah dikirimkan linknya saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana generator bekerja, dikontrol dan dijaga stabilitasnya dalam sistem tenaga listrik. Sistem eksitasi memastikan tegangan dan daya reaktif generator stabil. Kurva kapabilitas menunjukkan batas aman operasi generator agar tidak rusak akibat panas atau ketidakstabilan. Kemudian prinsip pembangkit listrik menggambarkan konversi energi mekanik menjadi energi listrik dari berbagai sumber. Semua konsep ini merupakan fondasi penting dalam pengoperasian dan pengendalian sistem pembangkit listrik modern. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.